Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Anjem dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas kalimat efektif, kali ini kita akan membahas mengenai kalimat inti. Oke? Nah, ini ada beberapa satu soal yang sering keluar di soal UTBK. Soalnya Bu Puput yang sedang mengikuti pelatihan yang duduk di bangku barisan kiri itu mengantuk karena semalam dia menunggui anaknya dirawat di rumah sakit. Inti kalimat tersebut adalah, oke, jangan panik ya adik-adik, walaupun di sini soalnya sangat panjang, tapi ini tidak akan membelitkan kalian. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari mempelajari konsep dari kalimat inti. Kalimat inti, apa sih yang dinamakan kalimat inti? Gini, kalau saya tanya ke kalian, kalian pasti yang terbesit di benak kalian, kalimat inti itu semacam intinya dari kalimat, iya enggak? Nah, padahal itu bukan jawaban yang benar. Kalimat inti, kalau kita kembali ke konteks kalimat, kalau kalian ingat, ada yang namanya kalimat sederhana. Jadi, kalimat inti nanti ini kembali ke konsep kalimat dasar atau kalimat sederhana. Oke, jadi ini nanti akan kakak tuliskan kalimat inti sama dengan kalimat dasar. Oke, sampai di sini dulu ya, kalimat inti sama dengan kalimat dasar. Nah, sekarang apa sih yang dinamakan sebagai kalimat dasar itu? Kalimat dasar atau kalimat inti. Oke. Kalau kalian masih ingat, yang dinamakan kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki unsur apa? Nah, yang dinamakan kalimat sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Jadi, ciri pertama dari kalimat inti atau kalimat dasar, strukturnya yang pertama adalah subjek predikat atau subjek predikat objek. Jadi strukturnya hanya dua ini. Kalimat inti, kalimat dasar hanya memiliki subjek predikat atau subjek predikat objek. Nah, kalau kalian cermati di sini, apa unsur kalimat yang tidak ada di sini? Nah, berarti kalimat inti tidak memiliki apa? Nah, kalimat inti tidak memiliki keterangan dan pelengkap. Oke, jadi ciri yang kedua dari kalimat inti itu tidak memiliki keterangan dan pelengkap. Nah, sebelum kita bahas soalnya, sekarang kalian harus cermati dulu. Keterangan itu seperti apa sih? Bedanya pelengkap dan objek itu bagaimana? Nah, sekarang pertama kita akan membahas mengenai keterangan lebih dulu. Nah, keterangan, ciri dari keterangan pertama, kita pakai yang berbeda warna saja. Keterangan. Ciri dari keterangan, pertama, keterangan ada kata tugas. Oke. Kata tugas itu apa sih? Kata tugas itu nanti bisa berupa konjungsi, bisa berupa kata depan. Jadi nanti ciri dari keterangan ada kata depan atau konjungsi. Contoh kata depan apa saja? Yang pertama, misalnya ada di, ada ke, ada dari, dan lain-lain. Oke. Kemudian konjungsi. Nah, konjungsi contohnya ada karena, ada saat, misal ada untuk, ada walaupun, dan
masih banyak yang lainnya. Jadi memang konjungsi ini sangat banyak sekali. Kalau kita ingat kemarin, kita kan sudah pernah membahas konjungsi ya, Dek. Nah itu kalian pahami. Nah kalau ada karena, saat, untuk, walaupun, itu termasuk contoh dari konjungsi. Oke, terus kemudian ciri dari keterangan, selain keterangan yang memiliki kata tugas, ciri dari keterangan yang kedua, keterangan itu nanti letaknya bisa dipindah. Pahami betul-betul, keterangan letaknya nanti bisa dipindah. Salah satu contohnya, misal kita ke kalimat yang sederhana saja. Jadi keterangan letak bisa dipindah. Contoh yang paling sederhana, misalnya ayah membaca koran di teras. Jadi ada kalimat ayah membaca koran di teras. Keterangannya apa? Keterangannya jelas di teras. Keterangannya letaknya di mana? Di belakang kalimat, di kalimat paling belakang intinya. Nah, berarti kalau bisa dipindah, nanti keterangan ini nanti bisa dipindah ke depan. Contoh, di teras ayah membaca koran. Nah, bahkan ini juga bisa dipindah di tengah. Ayah di teras membaca koran. Berarti nanti kalau kalian temukan, kalau keterangannya itu nanti bisa dipindah, bisa di awal, bisa di akhir, berarti itu termasuk keterangan. Yang paling mudah lagi, jika keterangannya itu nanti berupa bentuknya di dalam kalimat majemuk. Nanti kalau kalian ingat ada anak kalimat dan induk kalimat. Kalau keterangannya nanti ada di awal, berarti ada tanda baca koma. Berarti itu otomatis sebagai keterangan. Oke, selanjutnya kita sudah memahami ciri dari keterangan ya. Sekarang kita akan membedakan apa sih itu objek, apa sih itu pelengkap. Nah, objek versus pelengkap. Oke, kakak langsung mencontohkan dua kalimat. Misal, ini kalimat A, kalimat B, kalimat A. Misalnya, Siska mempelajari fisika. Kemudian kalimat keduanya ada siapa ya? Dika belajar kimia. Oke, ada dua kalimat. Siska mempelajari fisika. Kemudian kalimat yang kedua, Dika belajar kimia. Sekarang kita tentukan mana sih objek, mana sih pelengkap. Sebelum kita masuk ke objek pelengkap, pasti yang awal ini siapa yang mempelajari. Nah, berarti ini subjek, ini predikat, ini juga subjek, ini juga predikat. Sekarang tinggal dua ini. Kira-kira mana yang objek, mana yang pelengkap. Jadi gini, kalau objek itu sifatnya wajib hadir. Jadi setelah predikat, itu nanti harus ada objek. Predikatnya yang berupa kata kerja transitif. Jadi objek itu wajib hadir ketika predikatnya berupa kata kerja aktif transitif. Misal dari dua ini, kalau misalnya salah satu ini kalian hilangkan, misalnya kata fisika, kemudian kata kimia. Nah, Siska mempelajari, titik. Dika belajar, titik. Mana antara dua kalimat ini yang bisa menjadi kalimat? Jelas adalah yang Dika belajar. Berarti yang di atas ini, fisika ini sebagai objek, ini sebagai pelengkap. Oke, masih bingung? Jadi gini, semisal ini, kata fisika ini kalian hilangkan, tinggal Siska mempelajari, titik, gitu saja. Itu kan tidak bisa berdiri sebagai kalimat. Beda dengan yang bawah ini. Semisal kimia ini kalian hilangkan, tinggal Dika belajar, titik. Kan sudah bisa berdiri sendiri sebagai kalimat. Nah, itu perbedaan antara objek dan pelengkap. Kemudian perbedaan yang kedua, objek itu nanti bisa dipasifkan. Oke,
Kalau kalimatnya nanti ini berupa objek, berarti objek nanti bisa menduduki fungsi sebagai subjek ketika dipasifkan. Kalau ini nanti tidak bisa dipasifkan. Contohnya, fisika dipelajari oleh Siska. Berarti ini jelas sebagai objek. Kalau yang bawah ini, kimia diajar Dika. Kan kalimatnya tidak logis, berarti ini jelas sebagai pelengkap. Nah itu ya bedanya antara objek dan pelengkap. Berarti objek itu wajib hadir ketika predikatnya berupa kata kerja aktif transitif. Sebaliknya kalau pelengkap itu hanya sebagai tambahan, bisa ada, bisa tidak. Oke, itu namanya pelengkap. Dan selain itu, objek itu nanti bisa menduduki fungsi sebagai subjek ketika dipasifkan. Berbeda dengan pelengkap nanti tidak bisa, kalimatnya tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Itu perbedaan antara objek dan pelengkap. Oke, nah ciri ketiga dari kalimat inti. Ciri ketiga dari kalimat inti tidak ada kata yang. Oke, ini tidak ada kata yang. Itu ya, tidak ada kata yang. Ingat, yang itu kan termasuk konjungsi kan, jadi yang itu sifatnya sebagai atribut. Nah, jadi nanti kalau kalian menemukan kata yang, berarti dihilangkan saja. Itu ciri dari kalimat inti atau kalimat dasar. Kemudian yang D. Nah, ciri dari kalimat inti atau dasar berarti pewatas tidak ada pewatas pada frasa. Oke, ciri selanjutnya dari kalimat inti adalah kalimat inti tidak ada pewatas pada frasa. Nah, apa sih yang dinamakan pewatas pada frasa? Seperti yang kita ketahui, frasa itu kan adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non-predikatif. Contohnya, kalau di sini ada kata tanggung jawab besar. Nah, ini ada frasa tanggung jawab besar. Tadi kan kalimat inti tidak memiliki pewatas pada frasa. Berarti kata besar. Nah, ini bisa dihilangkan. Kemudian ciri dari kalimat inti yang terakhir adalah kalimat inti bentuknya itu adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berintonasi tanda baca titik. Jadi nanti kalau kalian menemukan di soal yang soalnya itu berupa kalimat tanya, kalimat seru, nanti pilihlah jawaban yang jawabannya menggunakan kalimat deklaratif. Oke, kita langsung ke latihan soal yang tadi awal sudah saya sampaikan. Di situ ada kalimat Bu Puput yang sedang mengikuti pelatihan yang duduk di bangku barisan kiri itu mengantuk karena semalam dia menunggui anaknya dirawat di rumah sakit. Langkah pertama, kita tentukan dulu pola kalimatnya. Kita tentukan dulu struktur kalimatnya. Oke? Yang pertama, kita tentukan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kita tentukan subjeknya dulu ya. Subjek itu kan dapat dicari dengan kata tanya siapa atau apa. Siapa yang sedang mengikuti pelatihan? Nah, Bu Puput. Berarti Bu Puput ini sebagai subjek. Kalau di sini ada yang, nah, seperti kita ketahui, yang itu kan sifatnya sebagai atribut, yang itu pasti melekat pada struktur kalimat yang sebelumnya. Berarti nanti sampai di ini Bu Puput yang sedang mengikuti pelatihan yang duduk di bangku barisan kiri itu. Nah, ini masih masuk ke subjek, ya. Kemudian struktur selanjutnya adalah kita tentukan predikatnya. Jelas setelah subjek itu rata-rata adalah predikat. Predikat dapat ditempati oleh kata sifat dan verba. Mengantuk. Berarti ini predikat. Atau predikat bisa dicari dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana Bu Puput? Bu Puput mengantuk. Selanjutnya ini kira-kira apa fungsinya? Objek kah, pelengkap kah, keterangan? Kalau kalian cermati
Tapi di sini ada konjungsi karena. Tadi kalau di ciri-ciri kalimatnya itu mengandung karena, berarti termasuk apa? Konjungsi. Berarti karena semalam dia menunggui anaknya dirawat di rumah sakit. Ini fungsi kalimatnya sebagai keterangan. Bukti lainnya, keterangan bisa dipindah. Karena semalam dia menunggui anaknya dirawat di rumah sakit, Bu Puput yang sedang mengikuti pelatihan yang duduk di bangku barisan kiri itu mengantuk. Jelas, berarti langkah pertama yang pasti kita lakukan, kita halaman dulu keterangannya. Berarti karena semalam dia menunggui anaknya dirawat di rumah sakit, kita coret. Ini nanti tidak masuk ke kalimat inti. Berarti kita dapat menemukan, misalnya di sini ada kata rumah sakit, berarti ini bukan jawabannya, ya kan? Terus di sini ada kata anak, berarti opsi E bukan jawabannya juga. Selanjutnya di sini yang A, Bu Puput menunggui anaknya yang sakit. Ada lagi anaknya, berarti ini bukan jawabannya. Oke, berarti jawabannya jelas yang B bukan, Bu Puput menunggui anaknya. Nah, jelas ini juga bukan, karena ini kan jelas ada ya menunggui anaknya. Nah, ini yang ke belakang, ya kan atribut dicoret. Berarti kalimat intinya tinggal Bu Puput mengantuk. Strukturnya, polanya, subjek, predikat. Nah, semacam itu. Nah, sekarang kita coba pelatihan soal yang ini. Ini adalah soal SBMPTN 2014. Bunyinya, udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan keberlangsungan hidup setiap organisme. Kalimatnya agak panjang ya. Nah, cara yang pertama sebenarnya kalau kita sudah terbiasa mengerjakan kalimat inti, kalau kalian lihat ada konjungsinya, ya sudah konjungsi ke belakang itu bisa kalian coret. Itu dengan catatan kita sudah terbiasa mengerjakan kalimat inti. Tapi kalau kita belum terbiasa mengerjakan kalimat inti, ya berarti kita harus satu persatu menganalisis pola atau struktur dari kalimatnya. Nah, udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang sehingga sangat membahayakan keberlangsungan hidup setiap organisme. Udara yang kotor, nah ini jelas diawali dengan subjek. Nah, sampai mana kira-kira udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran? Nah, ini masih masuk ke subjek. Kan? Selanjutnya setelah subjek menyebabkan kata kerja, berarti ini jelas fungsinya sebagai predikat. Kadar oksigen berkurang. Kira-kira kadar oksigen berkurang ini objek-kah, pelengkap-kah, atau keterangan? Yang jelas tidak ada konjungsi, tidak ada kata tugas, berarti bukan keterangan. Berarti antara objek dan pelengkap. Tadi kalau ini berupa pelengkap, berarti kalau kita menghilangkan kata kadar oksigen berkurang itu bisa berdiri sebagai kalimat. Misalnya, udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran menyebabkan titik, gitu saja. Bisa enggak? Jelas tidak bisa. Berarti ini adalah objek. Nah, bisa dibalik juga kalimatnya, kadar oksigen berkurang disebabkan oleh. Nah, berarti ini jelas kadar oksigen berkurang sebagai objek. Nah, selanjutnya, sehingga sangat membahayakan keberlangsungan hidup setiap organisme. Ada sehingga konjungsi, berarti ini fungsinya sebagai keterangan. Nah, berarti sudah, ini tinggal kita coret. Tinggal udara yang kotor karena debu atau asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang. Di sini juga ada karena. Nah, ini berarti ke belakang tinggal dicoret. Nah, udara yang kotor. Kira-kira kita mencoretnya yang kotor atau cukup yang saja? Nah, kita mencoretnya cukup yang saja. Kenapa? Nanti kita lagi bertanya udara yang bagaimana? Udara kotor menyebabkan kadar oksigen berkurang. Masih bisa dihilangkan, tadi kan ada pewatas pada frasa. Nah, kadar ini bisa kita hilangkan. Berarti tinggal udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Jadi kalimat inti atau kalimat dasar dari
kalimat ini? Nah, jawabannya adalah udara kotor menyebabkan oksigen berkurang. Polanya apa? Polanya subjek, predikat, objek. Nah, ini tadi pelajaran kita mengenai kalimat inti. Nah, mudah bukan? Nah, adik-adik bisa mencobanya latihan soal yang lainnya, karena banyak sekali latihan soal yang berkaitan dengan kalimat inti atau kalimat dasar. Oke, nah sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat belajarnya adik-adik. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.